Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Syukur alhamdulillah, saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasul, tentunya dengan niat ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin. Saudaraku seiman, hari ini tema kita adalah yaitu sebab-sebab rusaknya hati dan iman. Kita berdoa dulu dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan semestinya para penuntut ilmu, pecinta ilmu, mestinya doa ini adalah doa yang tidak pernah ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari segala doa yang tidak dikabulkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhoi, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau yang kedua itu inspirasi dari doanya Nabi Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhoi, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 88 89.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan seseorang bukanlah harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, tapi kecuali anaknya adalah baik, solih solihah. Terlepas dia datang dengan hartanya ataupun dengan anak keturunannya, tapi yang jelas dia akan selamat manakala dia memiliki illa man atallaha biqalbin salim, yaitu manakala dia memiliki qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang sehat, bersih dan selamat. Sehat, bersih dan selamat dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Makanya ketika Allah menyatakan di dalam firman-Nya di dalam surat yang ke-49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Ayat itu memberikan tasjih. Tasjih itu nasihat dan penyemangat bagi orang yang beriman. Mereka sadar diri ketika dalam perjalanannya masih melakukan perilaku-perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah itu diantaranya sombong dengan dirinya, sombong dengan hartanya, sombong dengan keturunannya, sombong dengan trahnya atau sukunya, atau kalau sekarang nasabnya. Dan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Silakan disiapkan surat 49 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Monggo ya, ayat yang ke-7 surat 49 ayat yang ke-7. Tahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ulaika humur rasyidun. Maka ketahuilah di tengah-tengah kalian itu ada Rasul. Kalau Rasul yang ikut umat maka akan rusak karena selera umat ini banyak. Tapi kalau umat yang ikut Rasul pasti akan selamat. Itulah kenapa Rasul menyatakan taraktu ma amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadil abada kitab Allah wa sunnati Rasul ay fi ma'manahu. Wasiatkan, kuwariskan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya selamatlah kalian, yaitu berpegang teguhnya dengan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemudian kalau orang itu betul-betul telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini salah satu tanda orang yang betul-betul dicintai, dirahmati oleh Allah, dan orang ini sudah mendapatkan karunia yang besar di sisi Allah atau dari Allah apa? Maka tertanamnya dalam kalbu orang tersebut
kebencian terhadap segala macam bentuk kekufuran, kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, penyimpangan, pelanggaran. Maka kalau kita masih senang dengan yang namanya dosa maksiat, ya berarti hati kita masih digelayutin oleh syaitan. Apalagi naudzubillah min dzalik, kita tidak menyadari adanya musibah yang besar. Apa itu musibah yang besar? Ternyata musibah yang besar itu bukan karena ditinggal mati orang tuanya, ditinggal mati orang yang dicintai, bukan. Itu memang musibah. Tapi musibah yang besar adalah yang tidak disadari oleh banyak manusia ketika syaitan merusak hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan pemikirannya dirusak oleh syaitan, dia tidak menyadari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dia hidupnya itu sebetulnya tidak ada dalam ketenangan dan ketentraman. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang betul-betul ya menjadi budaknya syaitan. Dan ini koreksi untuk diri kita sendiri, muhasabah introspeksi bagi diri kita sendiri. Kalau kita sholat, melakukan ibadah dan amal soleh, tetapi tidak dapat mencegah dari perbuatan keji, mungkar, maksiat dan dosa, pertanda memang hati kita masih kotor, pertanda hati kita masih berpenyakit, dan itu harus segera diobati. Bagaimana caranya? Menghentikan, memutus, meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa itu. Kalau nggak ditinggalkan, dia terus penasaran lagi. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi orang yang dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah, diberkahi oleh Allah, itu apa? Ditanamkannya oleh Allah keimanan pada orang tersebut. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dan keimanan itu ditanamkan pada kalbunya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum ulaika humur rasyidun. Nah, terus gambarannya orang yang bagaimana ini? Karena kaitannya dengan iman, hadisnya sering saya sampaikan, yaitu salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Sering saya ulang-ulang bagaimana Umar bin Khattab mengumpulkan anak dan istrinya. Wahai anakku, wahai istriku, ketahuilah separuh dari harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Jika ada di antara kalian gak senang, gak setuju, gak ridho, gak ikhlas, ukhruj min hadzal bait, keluar kalian dari rumah ini. Anaknya lalu bertanya, ya abi, limadza tatakalam misla dzalik? Ayah, kenapa yang mengatakan demikian? Ya, sebab aku tidak ingin kecintaanku kepada Allah dan Rasul menjadi kalah dan pudar karena aku mencintai kalian. Dalam satu riwayat dijelaskan, ketika seorang ayah atau orang tua, dia betul sangat cintanya kepada anak cucunya, tetapi tidak dilandasi iman, tidak dilandasi keridhaan Allah, bukan cintanya karena Allah, apa? Maka orang tua tersebut bisa menjadi bodoh, menjadi pelit, menjadi sombong, dan menjadi lupa diri. Yang naudzubillah min dzalik, dia akhirnya membanggakan. Makanya kalau ada, masya Allah, ente baik banget nih anaknya, baik banget nih, cucunya baik banget ini, masya Allah, alhamdulillah. Jangan sama gue lagi, nah, jangan itu. Naudzubillah min dzalik. Ya iyalah. Atau sebaliknya kita berucap, ucapan itu bisa menjadi doa kita yang jelek. Kita bilang sama teman kita, wah enak ya, anak ente baik-baik, masya Allah. Gak kayak anak-anak Pak Ayah, anak saya itu, error, astagfirullah. Itu Anda berarti mendoakan anak-anak. Ya. Maka dari situ kadang-kadang kita nggak sadar yang menjadikan anak kita nggak baik ya gara-gara ucapan kita sendiri. Tapi katakanlah, masya Allah anaknya, anak antum baik-baik nih ya, cucunya masya Allah, doakan dong anak-anak juga bisa seperti anak antum, anak-anak bisa lebih baik, begitu. Nah inilah kaitannya. Apabila seseorang akan merasakan manisnya iman, dia akan merasakan manisnya iman, maksudnya apabila dalam dirinya, yaitu betul-betul dalam kalbunya lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, lebih mencintai
Kemudian yang kedua mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah. Kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, memberi karena Allah, enggak memberi juga karena Allah. Mungkin yang dimaksudkan memberi karena Allah kita bisa memahami, tapi tidak memberi karena Allah. Tahu enggak maksudnya? Enggak, Allah kasih rezeki kita, cukup. Memberi karena Allah, enggak memberi karena Allah. Apa maksudnya? Kalau memberi karena Allah, mungkin kaitannya, wah ada rezekinya gitu kan? Terus kita enggak memberi karena enggak ada rezeki gitu. Doa, semangat. Karena sodako itu enggak mesti bentuknya uang. Bisa. Kita kalau nggak bisa infak sedekah pakai uang boleh kok, bagus pakai dolar atau real. Ya, tapi ya jangan senyum terus aja. Enggak. Jadi gini, ini harus pahami. Memberi karena Allah, ya kan? Tidak memberi karena Allah itu apa? Kalau kita memberi dia, si fulan ini, satu yang kita berikan itu untuk maksiat dan dosa, maka kita nggak kasih. Ngapain saya kasih? Kalau saya kasih itu akan digunakan untuk maksiat dan dosa. Itu maksudnya. Atau kita memberi, membantu, menolong kan bagus. Hanya kalau menimbulkan ketergantungan kita yang berdosa malah tidak boleh. Ini ada saudara keluarga, kalau kita kasih dia malah terus nggak mau kerja. Dari kakak cukup kok, ngapain? Itu nggak boleh, menimbulkan ketergantungan itu. Itu yang dimaksudkan memberi karena Allah. Terutama tidak memberi karena Allah itu demikian. Kalau yang kita beri hanya menjadikan dia gunakan untuk kemaksiatan dan dosa. Jadi nawarin rokok nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Ya. Rokok itu saya, kalau masalah rokok saya nggak bahas hukumnya. Tapi yang jelas orang yang merokok itu dia nggak bersyukur. Kenapa nggak bersyukur? Karena ini jantung itu kan harus dirawat, harus dijaga, harus dipelihara. Tanpa dia sadari, uang pabriknya aja udah bilang rokok menyebabkan kanker. Jangan terus pakai logika gini, itu yang nggak ngerokok juga mati. Bukan begitu masalahnya. Mati nggak mati itu bukan masalah rokok merokok, tetapi tidak mensyukuri pemberian Allah itu nanti diminta pertanggungjawab. Gimana jawabnya antum? Nyatanya waktu puasa bisa kok, niatnya tergantung kok. Jangan sebutin orangnya. Ada orang yang kamu ngaji itu karena gara-garanya lupa. Nah itu. Makanya saya nggak nyebutin orangnya. Saya tuh nggak ngomong hukumnya kok. Nggak bersyukur. Coba rokok satu. Rokok, nah itu nggak bersyukur rusak jantung. Sudah tahu tetap dilanggar, kan kurang ajar itu. Baik nih, contoh satu bungkus berapa rupiah? 40.000. Yaudah, ya ambil yang 20.000 aja deh. 20.000 satu bungkus, anggaplah berarti anggap saja nggak usah dikecilin aja. Sehari yang berarti itu 2 hari, berarti 10.000. 10.000 satu bulan 300.000, 1 tahun 3.600.000. 3 tahun, 1 tahun loh itu. Lah kalau 20 tahun udah jelas bisa untuk haji itu. Loh, masalahnya begini, nanti ketika diminta pertanggungjawab di hadapan Allah, kenapa antum kasih jantung itu untuk dijaga dirawat kok malah dirusak? Apa jawabnya? Apa mau bilang, oh itu para kiai juga melakukan? Ya terserah. Ya. Nah, na'udzubillah min. Kemudian yang ketiga, orang itu akan merasakan manisnya iman. Tadi saya ulangi, lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua, mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah.
Dan yang ketiga, tertanamnya kebencian terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, sebagaimana bencinya dirinya jika dicampakkan ke dalam neraka. Jadi neraka itu memang harus dibenci. Jangan nggak apa-apa, banyak pengikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita meloncat kepada firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-57. Surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa manazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Monggo dibacakan. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Iya. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi hatinya menjadi keras. Itulah yang menjadi tema kita, yaitu sebab-sebab rusaknya hati dan iman. Apa? Yang pertama yang menyebabkan rusaknya hati dan iman, dikarenakan orang ini jarang zikrullah, jarang mengingat Allah. Itu kalau secara makna zikrullah. Tapi kan zikrullah itu liputannya banyak, kaitannya banyak. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, seorang ulama besar terapi hati, zikrullah itu diumpamakan adalah seperti halnya ikan yang selalu membutuhkan air. Maka ketika ikan itu gak ketemu dengan air, ya dia makan mati. Nah, cakupan zikrullah itu apa? Sebanyak mungkin menyebut melafaz asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah masyaallah astagfirullah, termasuk doa. Makanya orang munafik gak pernah dia berdoa atau mendoakan orang lain. Wong dia berdoa untuk diri sendiri aja enggak, apalagi mendoakan orang lain. Kesedihan kita apabila saudara kita ada yang kepleset, jangan kita hina. Kalau kita menemukan tadinya orang kaya, tadinya seorang pejabat, kok dia kepleset, kita tidak bisa kasih nasihat, doakan mereka semoga diberi petunjuk hidayah Allah, disadarkan, atau terserah engkau ya Allah. Ya Allah, orang yang jahat ini berikan hidayah kepadanya ya Allah, atau hentikan kejahatannya ya Allah, sehingga tidak menjadikan banyak orang yang rugi, orang yang sengsara karena ulah tangannya. Nah, kalau orang jahat itu akan celaka, Bu. Ada dua kan. Jadi kalau kaitannya doa itu, kalau Nabi Nuh, doa kita ambil 3 doa Nabi ya. Nabi Nuh, Nabi Isa, Rasulullah. Kalau Nabi Nuh itu doanya diarah, ya Allah hancurkan, matikan semuanya ya Allah, yang enggak mau iman, yang enggak mau taat, yang berbuat kerusakan, yang berbuat kezaliman, yang berbuat kesyirikan, hancurkan ya Allah, hilangkan mereka ya Allah dari muka bumi ini. Begitu Nabi Nuh. Orang sudah didakwain, diingatkan, diajak baik, diajak sadar, diajak taat, diajak beriman, tidak mau. Maka musnahkan, hancurkan, hinakan, bahasa yang lain begitu. Kalau Nabi Isa doanya enggak begitu. Nabi Isa berharap ya Allah berikan kesadaran hidayah kepada orang-orang yang berbuat kezaliman itu, orang-orang yang berbuat keburukan itu. Nah, Rasulullah di tengah-tengah itu, lihat situasinya. Seperti Bani Lihan, karena kebohongannya meminta kepada Rasulullah, ada yang mengatakan Bani Lihan, ada yang mengatakan Bani Adi. Apa minta kepada Rasulullah agar dikirim, yaitu guru-guru pengajar Al-Quran,
untuk mengajarkan Al-Quran. Betapa senangnya Rasulullah. Dikirimlah sekitar 70 atau 71 orang. Ternyata apa? Di Bi'ur Ma'unah. Bi'ur Ma'unah itu adalah sudah dipersiapkan sumur tua. Sebelum sampai di situ, mereka 70 sahabat yang hafal Quran ini, ya, sahabat, dan itu yang menunjuk Rasulullah dijebloskan di dalam Bi'ur Ma'unah itu, dibunuh, mereka dibantai. Ada yang menyatakan waktu itu ada satu sahabat yang dia terkubur, ya, dikira ya sudah nggak ada, dikira sudah nggak ada yang nggak terkubur, tapi ada satu orang ternyata yang masih hidup dalam keadaan luka-luka, memaksakan diri sampailah ke Madinah, kemudian diceritakan. Itulah sejarahnya adanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu ketika saudara kita kaum muslimin muslimat dibantai, disiksa, dibunuh, maka berlakulah hukum kunut nazilah. Nah, Rasulullah melakukan kunut nazilah itu. Lihat, dalam kunut nazilah itu isinya apa? Laknat. Wadammarhum, hancurkan mereka ya Allah, cerai-beraikan mereka ya Allah, kutuk mereka ya Allah, laknat mereka ya Allah, minal yahud, dari orang Yahudi dan orang-orang yang menyiksa. Kalau sekarang ini kan bentuknya terhadap yang di Filistin itu. Jadi Rasulullah juga keras dalam doanya ketika orang itu satu membunuh saudaranya muslim mukmin, yang kedua mengingkari janji. Banu Quraidho, Banu Quraidho, Banu Nadir, Yahudi itu semua. Kenapa? Mereka tadinya berjanji sama-sama apabila terjadi penyerangan terhadap Madinah, mereka kompak penyelamatan terhadap Madinah ini. Tapi ketika itu apa? Mereka malah bersekutu dengan kaum Quraisy. Mereka menyelisih janji. Apa yang terjadi? Diperangi. Bahkan Banu Quraidho itu gara-gara peristiwanya ya dari seorang akhwat. Jadi seorang wanita muslimah ketika mau membeli emas, jadi posisinya ketika begini, ya duduk kan, ini adep-adepan duduk, ini bajunya itu diikat sehingga apabila dia berdiri itu akan sobek gitu loh. Dan betul sobek sampai bukalah sebagian auratnya. Saya lupa nama sahabat ini. Ada satu sahabat yang melihat marah betul. Qadarullah, beliau pakai sorban itu, sorbannya dilemparkan, tutup auratmu, segera kamu tinggalkan. Disuruh minta maaf kamu telah berbuat kezaliman. Malah diketawain. Ada beberapa orang yang tertawakan di pasar itu, akhirnya marah sahabat ini. Ada 2 Yahudi atau 3 Yahudi terbunuh, dia sendiri juga terbunuh. Marahlah Rasulullah, maka dikirimlah semua pasukan. Akhirnya itulah sejarahnya, diusir semua Yahudi dari kota Madinah. Ya. Doanya Rasulullah ketika terhadap orang-orang yang zalim itu memang keras. Tapi ada juga orang yang zalim, ada harapan dalam pandangan Rasulullah. Kebaikan didoakan 2 hal. Ya Allah, kalau kita simpulkan, ya Allah, jika memang si fulan ini baik untuk Islam, untuk kebaikan, berikan hidayah. Bila tidak, laknat dia. Jadi posisinya doanya Rasulullah di antara itu. Makanya ketika Rasulullah mendoakan 2 orang yang diharapkan bisa menjadi pembela Islam, Rasulullah cenderung kepada pamannya. Apa doanya Rasulullah untuk Abu Jahal dan Umar bin Khattab kan? Dan Rasulullah berharap pamannya yang akan menjadi pembela, tetapi Allah memberikan hidayah malah kepada Umar. Yang tidak boleh mengatakan kita tidak boleh mendoa dalam laknat, keliru. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, siapa yang dia menjadi pemimpin umatku, saya redaksinya nggak hafal matanya. Siapa yang dia menjadi pemimpin umatku dan dia berlaku adil, benar, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Tapi siapa saja yang dia memimpin dengan melakukan kezaliman, maka Allah akan menghinakan. Ini maknanya laknat. Makanya ustadz jangan menghibur diri sekedar satu sisi. Rasulullah aja mengatakan demikian. Kita boleh mendoakan doa, ya Allah berikan petunjuk hidayah orang tersebut ya Allah, atau hukumlah karena kezalimannya.
Nah, coba kita lihat apakah kita mau mempraktekkan doa yang ada di dalam Al-Quran tentang laknat itu nanti nunggu kita di akhirat. Udah kedaluarsa. Coba kita lihat surat Al-Ahzab. Ini ngeri ayat ini. Surat Al-Ahzab itu Quran saya surat yang ke-33. Sama ya. Ayat 66 sampai 68. Pak Adi boleh monggo. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Ini kalau alasan apakah boleh kita doa laknat itu, tinggal lihat kondisi orangnya. Monggo Pak Adit sudah dapat 66 sampai 68. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, ayat ini mau dikemanakan? Apa nunggu setelah masuk neraka baru protes, baru jerit-jerit? Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang ayat ini diantaranya 2 golongan manusia yang di akhirat nanti akan mendapatkan siksa yang berat, yaitu tadi pembesar, pemimpin dan pembesar. Siapa yang dimaksudkan pemimpin dan pembesar? Dalam tafsir dijelaskan pemimpin itu adalah umara. Umara yang zalim. Umara itu ya kecakutannya ya mulai dari menterinya, mulai dari RT RW-nya kalau kenegaraan sampai yang tertinggi ya presidennya. Kalau kerajaannya dari rajanya dan hulu balangnya semuanya yang terangkai dengan kerajaan itu. Itu kalau yang disebut dengan pemimpin. Jadi umara. Umara yang zalim. Umar yang jahat. Kemudian pembesar siapa yang disebut? Ulama-ulama yang syuk, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan satu masa nanti akan datang di mana orang-orang yang menegakkan kebenaran itu akan dimusuhi orang-orang yang zalim. Apabila kalian sampai di masa itu kebenaran dimusuhi, orang-orang yang menegakkan kebenaran disingkirkan, difitnah, dipenjarakan, dibunuh, maka kata Imam Syafi'i, maka ikutilah ulama-ulama pewaris Nabi. Lihat, ulama-ulama pewaris Nabi, bukan ulama-ulama yang ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi. Ulama pewaris Nabi. Maka muridnya bertanya, 2 imam, kalau begitu bagaimana kami bisa mengetahui banyaknya ulama seperti itu? Ikutin saja. Ulama itu satu, dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lihat, dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, dia tidak memberikan fatwa untuk kepentingan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, ulama itu dibenci oleh penguasa yang zalim. 3 itu. Selamatlah kita. Makanya jamaah sekalian, kita jangan menggantungkan, menyandarkan kepada ulama. Ulama sendiri juga di hadapan Allah nanti bagaimana pertolongannya berat. Tapi yang kita ikuti adalah ilmu yang diajarkan benar atau tidak. Coba satu hadis Nabi, kenapa hadis Nabi yang sahih ini kok enggak diajarkan oleh banyak ulama atau guru-guru? Ada apa sebenarnya? Rasanya enggak mungkin enggak tahu. Apa itu? La tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Faqulu inna man abdun faqulu Abdullah wa Rasulullah fi ma ma'nahu. Al-Bukhari hadis ini. Asbabul wurud hadis ini ketika sahabat-sahabat ini dalam majelis ilmu, saya gambarkan menanti kedatangan Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah datang semuanya berdiri menyambut kedatangan Rasulullah. Ijlisu kata Rasulullah. Duduk kalian semua. Setelah sahabat-sahabat duduk, ini lain kata Rasul. Jangan sekali-kali kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Cukup kalian
nyatakan aku ini adalah hamba Allah. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Coba nanti kita lihat prakteknya umat Islam hari ini, tak disadari atau nggak disadari, mirip-mirip bisa terkena seperti surat At-Taubah ayat 32. Coba. Nah, ayat seperti ini kan mestinya harus disampaikan. Jangan terus, wah kalau nanti saya sampaikan nanti nggak cium tangan, nggak ngormatin saya, nggak ngasih uang, nggak ngasih itu, nggak ngasih ini. Kalau dia berdakwah biar dia ingin dipuji, biar dimudahkan urusannya, mohon maaf aja, itu tendensinya dunia. Apalagi yang kurang ajar ini, sebagai ente walaupun sholatnya berantakan, ente masuk surga karena ente cinta sama durian Nabi. Yang kurang ajar lagi nih, yang terbaru ini kan, ada yang sultanah. Ada seorang wanita di Tarim itu katanya dia waliullah perempuan. Kalau ada masalah dia berdoa minta Rasulullah akan datang ke kamarnya. Kurang ajar banget ya ini. Ada tuh YouTube-nya itu, kurang ajar itu. Habib apa ini? Sesat ajaran ini. Enak aja langsung panggil Rasulullah datang kalau ada keperluan apa-apa. Wanita sultanah ini kan dekat sekali dengan Allah. Bualnya kayak nampak bom. Monggo coba. 32. 932. Atau 931 dulu gimana? Pak Ade udah dapat 931 gimana? Atau ayat 31. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alim, orang Yahudi dan rohim-rohimnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai sesembahan. Kultus maksudnya di sini. Sehingga apa yang dikatakan tak benar tak enggak, ikutin saja. Maka hari ini pembelajaran penting bagi diri kita, harus kritis kita itu. Karena sampai-sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan apa? Jamaah itu kan harusnya banyak. Itu idealnya jamaah. Seperti kita kan banyak orang ini jamaah. Tetapi kalau nanti suatu masa sampai ada orang pada meninggalkan kebenaran, nggak berpihak lagi, ada berpihak kepada kebenaran, sendirinya kita di atas kebenaran itu disebut jamaah. Coba sampai seperti itu. Tapi sekarang kan kita masih banyak orang-orang yang waras, orang-orang yang sehat, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau berpihak pada kebenaran. Jangan kita itu nggak kepada figuritas, karena sudah dikunci oleh Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ustadz, kiai, guru, ulama berlakunya nggak seperti yang dicontohkan Nabi, tinggalkan. Kalau nggak mau diingatkan, disadarkan. Begitu. Ya. Itu kan katanya dengan hati. Kalau orang hatinya baik, enggak. Makanya kita jangan ketutupan sorban. Sekarang dukun sama kiai aja susah bedain kok. Malah dukun sorbannya lebih gede kok sekarang. Monggo Pak Anu.